Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Fatur Rahman. Di sini saya sebagai kelompok 3. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang analisis utility biaya. Dan saya di sini tidak sendirian, saya bersama teman saya, yaitu ada. Halo, perkenalkan nama saya Peggy Mugi Putri Wijaya. Perkenalkan nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Nefri Arda Supendi. Perkenalkan, nama saya Ditya Nur Anita. Untuk pendahuluan, analisis utilitas biaya atau cost utility analysis adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan, di mana kegunaannya diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan yang dapat dinikmati, umumnya diekspresikan dalam quality adjusted life years atau jumlah tahun yang berkualitas disesuaikan. Kasus seperti apa yang akan dibahas pada proposal ini? Untuk kasus yang akan dibawa sekarang adalah kasus penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk pengertiannya sendiri, merupakan penyakit metabolik yang berlangsung kronik progresif dengan manifestasi gangguan metabolisme glukosa dan lipid, disertai oleh komplikasi kronik penyempitan pembuluh darah akibat terjadinya kemunduran fungsi sampai dengan kerusakan organ-organ tubuh. Bahayanya, diabetes ini sangat besar dan dapat memungkinkan klien menjadi lemah ginjal, buta, menderita penyakit bagian kaki, dan banyak komplikasi serius dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Klien DM menghadapi bahaya setiap harinya karena kadar gula darah yang tidak terkontrol. Glukosa darah mengandung kadar yang berubah-ubah sepanjang hari, terutama pada saat makan dan beraktivitas, menurut Pangestu 2007. Bagaimana penjelasan mengenai diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik menyertai dengan hiperglikemia yang disebabkan oleh abnormalitas metabolisme karbohidrat, mineral, dan protein, dan dapat menyebabkan komplikasi kronik seperti makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neuropati. Selanjutnya, WHO memprediksi bahwa 8,4 juta pasien pada tahun 2000 dan pada tahun 2030 terdapat 21,4 juta orang yang mengidap diabetes mellitus. Dan International Diabetic Federation memperkirakan bahwa Indonesia merupakan peringkat keempat yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association pada tahun 2009, bahwa diabetes mellitus dibedakan menjadi 4, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe spesifik, dan diabetes mellitus gestasional. Bagaimana perawatan pasien DM rawat inap dan rawat jalan? Dan siapa saja di antara keduanya? Di sini saya akan menjelaskan terkait perawatan pada pasien diabetes mellitus antara pasien rawat inap dan rawat jalan. Sebelum saya bahas kepada pasien, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu rawat inap dan apa itu rawat jalan. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, dan penunjang medik lainnya. Sedangkan rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, dan lain-lain. Setelah saya bahas mengenai deskripsi rawat inap dan rawat jalan, selanjutnya saya akan bahas mengenai pasien yang tergolong rawat inap dan rawat jalan. Pasien rawat inap yaitu pasien dengan kadar gula darahnya tetap buruk meskipun sudah diberikan obat secara maksimal dan disertai dengan komplikasi seperti pada mata, syaraf, ginjal, dan kaki. Selanjutnya, pasien rawat jalan yaitu pasien yang tidak memiliki komplikasi serius. Bagaimana metodologi penelitian ini? Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 6 bulan. Dan penelitian ini dilakukan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung pada tahun 2021.
Yang kedua, ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode observasional dengan rancangan penelitian cross-seksional berdasarkan perspektif rumah sakit. Dilakukan pengambilan data dengan cara retrospektif. Yang ketiga, ada variabel penelitian. Yang pertama ada bentuk penelitian, berupa rancangan survei analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional bersifat deskriptif retrospektif. Yang kedua, ada variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel dependent, yaitu kualitas hidup atau biaya perawatan, dan sebagai variabel independen, yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama didiagnosa diabetes, dan lama menjalani perawatan. Selanjutnya ada populasi dan sampling. Seluruh pasien yang didiagnosa diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Kota Bandung pada tahun 2022. Pengambilan sampel dan populasi menggunakan teknik perspektif sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Yang pertama, ada kriteria inklusi. Terdiri dari pasien DM tipe 2 yang menjalani rawat jalan dan rawat inap dengan usia di atas lebih 45 tahun. Selanjutnya ada pasien DM tipe 2 yang melakukan pemeriksaan di poliklinik spesialis penyakit. Selanjutnya ada pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa penyakit penyerta. Selanjutnya ada kriteria eksklusi. Yang pertama ada pasien DM yang dirujuk ke rumah sakit lain. Yang kedua, pasien DM yang merupakan pasien rawat inap yang dipulangkan secara paksa. Yang ketiga, pasien DM yang tidak mendapatkan pengobatan diabetes seperti terapi insulin, obat anti-diabetes oral, maupun kombinasi insulin. Selanjutnya ada karakteristik subjek. Karakteristik subjek meliputi dua, yaitu jenis kelamin dan usia. Untuk jenis kelamin ada wanita dan pria untuk usia lebih dari 45 tahun. Selanjutnya ada alternatif yang dibandingkan. Untuk alternatif yang dibandingkan yaitu biaya perawatan inap dan rawat jalan diabetes mellitus tipe 2. Parameter outcome-nya yaitu parameter yang digunakan untuk menganalisis utility biaya, yaitu menggunakan parameter atau quality adjusted life years. Outcome mesti mengisi kuesioner dengan DQOL atau Diabetic Quality of Life. Terdiri dari 30 pertanyaan meliputi pertanyaan yang dibagi menjadi 4 domain, yaitu domain fisik, psikologi, hubungan, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada perspektif dengan komponen biaya. Analisis ini digunakan berdasarkan perspektif rumah sakit dengan komponen biaya pasien selama rawat jalan dan rawat inap, seperti biaya obat antibiotik oral, insulin, biaya pemeriksaan, biaya perawatan selama pengobatan, biaya berlangsung, biaya langsung non medis, dan biaya medis tak langsung.